Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emilia Hartati dari program studi hubungan internasional semester 5. Di sini saya akan menjawab 4 dari 5 soal KMU-an untuk memenuhi UAS MU pada semester ini. Dan untuk mempersingkat, saya akan langsung membacakan jawabannya saja karena untuk video ini dibatasi durasinya 5-7 menit, tidak boleh lebih dan tidak boleh pulang pula. Maka dari itu saya tidak akan membacakan soalnya dan saya akan langsung menjawab pertanyaannya. Dan untuk nomor 1 sendiri itu adalah orang yang mengamalkan hadiah bacaan Al-Quran kepada keluarganya yang telah meninggal dunia tidak berdosa, dan sama halnya yang tidak mengamalkan juga tidak berdosa. Itulah furu'iyah dan tidak ada kaitannya dengan bid'ah apalagi dalalah. Orang yang meninggal dapat kiriman bacaan Al-Fatihah dari anaknya pasti bergembira dan menjadi rahmat baginya. Orang yang tidak dikirimi hadiah pahala karena anaknya mengira tidak sampai pahalanya, rahmat juga untuk orang yang meninggal itu, karena tidak perlu repot menunggu kiriman apapun dari keluarganya. Di sini disebutkan firman Allah, tidaklah manusia itu memperoleh kecuali apa yang diusahakannya saja. Quran Surah An-Najm ayat 39. Yaitu sebagaimana tidaklah memikul dosa orang lain, demikian juga ia tidak akan memperoleh pahala kecuali dari amalannya sendiri. Dari ayat yang mulia ini, Imam Syafi'i rahimahullah dan ulama yang mengikuti pendapatnya menyimpulkan bahwa amalan membaca tidak bisa sampai kepada mayit kiriman pahalanya, karena itu bukan termasuk amalan para mayit, bukan pula termasuk usaha para mayit. Oleh karena itulah Rasulullah SAW tidak mengajak umatnya kepada amalan itu. Beliau juga tidak menganjurkan umatnya untuk melakukannya. Bahkan beliau tidak mengarahkan umatnya kepada amalan itu, baik secara tegas maupun secara isyarat. Hal itu juga tidak pernah dinukil dari satupun sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Seandainya amalan itu suatu kebaikan, tentunya mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Dan di dalam ranah ibadah takarub, itu hanya boleh diambil dari sumber nas-nas saja. Tidak boleh diambil dari sumber kias atau analogi dan pendapat-pendapat manusia. Yaitu ini dikutip dari tafsir Ibnu Katsir. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Majelis zikir sendiri adalah taman surga di dunia ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang." Para sahabat pun bertanya, "Apakah taman-taman surga itu?" Beliau pun menjawab, "Halaqah-halaqah atau kelompok-kelompok zikir." Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa ingin menempati taman-taman surga di dunia, hendaklah ia menempati majelis-majelis zikir karena ia adalah taman-taman surga. Dan yang kedua, majelis zikir merupakan majelis malaikat, juga menjadi penyebab turunnya ketenangan dan rahmat Allah. Allah membanggakannya kepada malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah sekelompok orang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali para malaikat mengelilingi mereka, rahmat Allah meliputi mereka, ketentraman turun kepada mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya." Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Diakui atau tidak, latar belakang tahlil itu memang awalnya merupakan budaya masyarakat Indonesia yang beragama non-Islam sebelum Islam masuk ke Nusantara ini. Namun karena satu sisi Nabi Muhammad SAW, khususnya Islam sendiri yang memiliki sifat menghargai atau toleransi, maka ekspansi Islam tidak dengan cara merusak dan meniadakan apa yang telah menjadi tradisi masyarakat non-Islam sebelumnya. Namun upaya ekspansi Islam ini dengan fleksibilitasnya mampu mengislamkan orang Nusantara ini dengan mudah dan tanpa kekerasan apapun. Tentunya kelenturan dan cara beradaptasi yang baik yang dijadikan senjata ampuh oleh penyebar Islam tempo dulu. Dan menurut pendapat saya sendiri, terlepas dari pandangan setiap aliran, kita tetap harus menghargainya, karena titik pacu mereka pun juga dari sudut yang berbeda. Kitab dan ajaran yang dianut juga berbeda. Ketika ada yang bilang bahwa tahlil untuk mayit itu bid'ah, kita jelaskan sesuai apa yang kita pahami dan diajarkan dalam kitab yang kita anut, bahwa seseorang diperbolehkan menjadikan pahala amalnya untuk orang lain. Menurut pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, baik berupa sholat, puasa, haji, sedekah, bacaan Quran, zikir, ataupun sebagainya, berupa semua jenis amal baik.
Pahala itu sampai kepada mayit dan manfaat baginya. Terlepas mereka mau menerima atau memahaminya, itu sudah jadi pemikiran dan pedoman mereka. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu bertawasul kepada Rasulullah SAW adalah sebuah bukti bahwa berdoa dan meminta permohonan kepada Allah melalui perantara atau wasilah bukanlah hal yang baru atau aneh, apalagi dianggap bid'ah. Wasilah adalah segala hal yang dapat mendekatkan kepada sesuatu yang lain. Bentuk jamak dari wasilah adalah wusul atau wasail, sedangkan bentuk tunggalnya adalah tausil dan tawasul. Contohnya, si A bertawasul dengan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, maka dia mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan sebuah wasilah. Maksudnya, dia mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara amal baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya." Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, "Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti." Dari dua ayat yang telah saya sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa pertama, dibolehkannya bertawasul kepada para nabi dan orang-orang soleh, baik ketika mereka masih hidup maupun sepeninggal mereka. Dan yang kedua, boleh juga bertawasul dengan amal baik masing-masing. Allah sendiri memerintahkan kepada kita untuk bertawasul sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat Fatimah binti Asad, ibu Ali bin Abi Thalib, wafat. Baiklah, itulah 4 dari 5 pertanyaan yang telah diberikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.